Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 644B37 ingin mempresentasikan materi mengenai motivasi dan kepuasan kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Aziza Dewanti, yang kedua ada saya sendiri Nurfaniza, yang ketiga Julia Berlian, dan yang keempat Aura Widari. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai motivasi. Apa sih definisi dari motivasi itu? Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Adapun menurut para ahli, salah satunya menurut Hasibuan tahun 2007 adalah motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Selanjutnya, ada tujuan dari motivasi. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, mempertahankan kestabilan, kedisiplinan, dan produktivitas. Yang ketiga, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keempat, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik. Yang kelima, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Selanjutnya ada model motivasi. Model motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama, model tradisional, yang kedua, model hubungan manusiawi, dan yang ketiga, model sumber daya manusia. Untuk yang pertama, model tradisional, untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja, perlu diterapkan sistem insentif. Motivasi bawahan hanya untuk mendapatkan insentif saja. Untuk yang kedua, model hubungan manusiawi, yaitu memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Yang ketiga, model sumber daya manusia, yaitu memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada 2. Yang pertama, motivasi positif dan motivasi negatif. Apa sih motivasi positif itu? Yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dan untuk motivasi negatif, yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar. Itulah jenis-jenis dari motivasi. Teori motivasi. Pertama ada teori harapan, yakni seorang individu cenderung bertindak oleh pengharapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu berdasarkan usaha, kinerja, dan imbalan. Kedua ada teori keadilan. Karyawan membandingkan rasio pekerjaannya dengan rasio yang relevan, kemudian mengkoreksi setiap ketidaksetaraan. Ketiga ada teori pengukuhan. Tingkah laku berkonsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara sebaliknya cenderung tidak diulang. Puasan kinerja merupakan sesuatu yang sifatnya individual dan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Contohnya, hasil imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan atau tidak. Indikator kinerja, isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Supervisi organisasi dan manajemen kesempatan untuk maju gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya. Rekan kerja, kondisi kerja. Pengukuran kepuasan kinerja. Karyawan mendapatkan kepuasan dari lingkungan eksternal, self-image, lingkungan internal, harapan pribadi, pekerjaan, dan tim kerja, pengendalian dalam diri, dan kinerja karyawan. Teori kepuasan. Teori kepuasan menurut Maslow itu ada 2. Hierarki kebutuhan itu ada 2, yaitu rendah dan tinggi. Rendah itu bisa disebut dengan eksternal, yaitu fisik dan keamanan. Kalau yang tinggi itu bisa disebut juga dengan internal, yaitu sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori 2 faktornya Hertzberg,
yaitu kebutuhan akan kesehatan atau pemeliharaan dan faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang. Selanjutnya ada teori X dan Y menurut McGregor. Yaitu, teori X adalah asumsi para karyawan malas dan menghindari tanggung jawab. Teori Y itu asumsi karyawan kreatif, bertanggung jawab, dan dapat berlatih mengarahkan diri. Kesimpulan, kehubungan motivasi dan kepuasan kinerja itu dengan motivasi kerja yang tinggi maka dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Apabila seseorang mendapatkan sesuatu, maka ia akan memiliki suatu harapan sehingga ia akan termotivasi untuk melakukan tindakan ke arah mencapai harapan tersebut. Dan jika harapan terpenuhi, maka mereka akan merasa puas. Kedua faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.